Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan diri berhadir. Akhirnya kita sampai pada acara inti sebenarnya. Sudah dimulai oleh Pak Ketua. Jadi sekaligus mungkin sedikit sambutan dari Ketua Panitia. Jadi harapannya memang secara ideal masih jauh dari apa yang kita inginkan. Apalagi ini sebenarnya kemarin saya juga mikir kira-kira bahan apa yang perlu dibawa untuk evaluasi dan rakor ini. Ternyata kan memang di awal Ketua IAMG Pusat sudah makrifat ini yang dievaluasi apa, programnya apa. Jadi dia sudah tahu sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu sudah tahu. Memang IAMG ini organisasi wali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang saya sebenarnya kapasitas bukan sebagai seorang yang kuat di dalam organisasi. Ada beberapa teman yang lebih berpengalaman, apalagi sampai membuat sebuah organisasi namanya sekolah organisasi. Nah, itu jadi saya sebenarnya ingin ada banyak masukan atau kalau perlu beliau berkenan ya di Al-Ustadz Saifuddin berkenan mendampingi depan atau bagaimana nantinya. Prolog dulu. Yang pertama mungkin dari saya adalah teman-teman silakan di skip ke lembar kelima. Karena yang lain itu kan jelas IAMG berdasarkan ahlu sunnah bukan hidayatullah kan jelas. Nah itu nggak perlu dibaca maksudnya. Paling tidak dibacakan dulu. Oke, saya skip dulu artinya gini Ustadz Irfan. Jadi maksud saya itu kita fokus ke yang mendasari Haji Faruk dalam berorganisasi. Dan ini RKS lo temen tes cek satu dua satu template nih. Ada bulannya, bulan apa? Tapi baru Aduh, aku kayak nangan Ali kelas Juni. di Gus Ali itu jadi mulai dilantik dan jadi dilantik. Tapi pemilihannya waktu di Ali kelas kan ya. Waktu pembagian ketika pemilihannya, tapi kan resmi dilantik oleh betul. Kiai Mabrur itu ketika tahun 2019 bulannya saya agak lupa. Jadi otomatis kalau kita lihat di ADART pusat Ustaz Sulto kita harus tinggi. Makanya perlu dievaluasi ketumbuhan susu. Baik, di halaman ke-6 loh, saya loncat lagi kan. Bagian ke-8 masa bakti pengurus. Jadi pimpinan wilayah. Jadi Haji Faruk ini masuk pimpinan wilayah. Dipilih untuk masa bakti 3 tahun. Jadi Haji Faruk kalau dari 2019, 2020, 2021 harusnya lengser tahun ini. Iya, Januari kalau saya tidak salah Januari bulannya yang di ada kelanjutannya itu, tapi bisa dipilih 2 kali masa. Nah, ini bisa dipilih 2 kali. Kita aklamasikan dulu kalau gitu. Nah, ini sebenarnya yang pertama saya mengatakan bahwa ketua kita masih sah secara hukum. Ya, ada dasarnya. Jadi itu yang pertama. Jadi ADART ini itu tadi. Jadi itu yang pertama. Jadi IAMG tidak autopilot ya, masih ada ketuanya. Jadi masih sah, itu yang pertama. Kemudian nantinya cuma nanti arahnya nanti ke evaluasi adalah di sini ada kembali ke yang halaman kelima. Jadi pimpinan wilayah itu terdiri dari pelindung, penasehat, dan dewan organisasi. Nah, dewan organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Wakil sekretaris siapa Ustaz Sultan? Nah, tidak punya. Ini berarti satu kelihatan. Perlu ada wakil sekretaris serta bendara.
Bendara Fatur. Ustaz Fatur masih ada. Wakil bendara nggak ada ya? Nggak ada. Lalu dicari berarti wakil bendara. Banter deh. Kemudian ada bidang-bidang. Nah ini yang kita perlu mengevaluasi. Jadi ada bidang kesekretariatan, litbang, kewirausahaan, hubungan lembaga ada dalam dan luar negeri. Sebenarnya dalam rapat yang dibuat untuk yang di daerah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk yang tidak harus semua yang ada di makmur RT kan apa enggak? Nah ini kan tambahan, berarti kan tafsirnya disampaikan, ini teksnya. Jadi Yai Mabrur tambahkan sesuai kebutuhan. Alhamdulillah, kalau saya tidak salah kemarin sempat mengingat-ingat kembali ada seksi tahfidz ya di IAMP Surabaya. Jadi cuma satu seksinya, seksi tahfidz ya. Jadi siapa? Ustaz Salman Al-Farisi Al-Hafidh Al-Jagiri. Jadi itu susunan organisasi. Jadi sudah yang kurang atau pada ketua yang di pusat atau Yai Mabrur dan seluruh pengurus serta anggota yang di Surabaya. Alhamdulillah, langsung saja karena ketua MI Surabaya terlalu banyak namanya bacaan doa, jadi singkat saja. Intinya tidak ada doa hari tadi. Baik, ketika saya meminta mengkaji kembali ADART, ternyata dari ketua IMP pusat ADART ini ternyata masih belum final. Artinya ada beberapa celah yang sangat kental atau sangat bisa kita lihat di ADART ini, terutama pada ketika dibahas di AD ternyata dibahas lagi di ART. Itu yang apa namanya yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, ada beberapa pasal yang belum terisi. Seperti itu, ada beberapa pasal yang belum terisi, dan ini menjadi catatan bagi kita selaku yang berada di daerah untuk merekomendasikan pada musyawarah nasional nanti bahwa ada AD-ART yang pasalnya belum dilengkapi. Ini sebagai rekomendasi kita. Karena kita berorganisasi itu kan berbicara pada dua hal. Yang pertama secara de facto kita seperti apa, kedua secara de jure kita menggunakan prinsip-prinsip apa. Nah, malam ini sebenarnya saya pengen lebih mendengarkan ketua kita curhat ya. Karena dengan beliau curhat itu kita tahu betapa beliau itu sampai kurus katanya. Dulu kurus. Sekarang gemuk lagi berarti sehat berarti. Itu ngurusi IMP Surabaya. Saya sering mengatakan kepada beliau semua organisasi model seperti IMP ini sama. Artinya ya kadang rame-rame, sepi-sepi ya, itu biasa. Cuma yang jelas ketika kita belajar berorganisasi, maka kita harus punya yang namanya jujur, yang artinya prinsip-prinsip dari kita berorganisasi itu apa. Saya dari tadi heran dengan yang namanya Habib Soleh. Kita diskusi beliau main game, keren sekali gitu loh ya. Fokusnya tuh keren. Satu lihat HP, satu mendengarkan, keren. Itu luar biasa. Jos pokoknya. Beda luar beda. Salah poinnya sudah banyak. Bukan main game itu, bekerja. Ada duwe iku. Ya duwe lah. Sampingan. gantung. Baik, setidaknya ada tiga hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah ketika kita sudah sepakat bahwa malam ini adalah malam untuk mengevaluasi, tapi sudah disampaikan oleh ketuanya tadi bahwa tidak ada yang bisa dievaluasi, dan juga orang ketua IMP pusat mengatakan bahwa yang dievaluasi itu apa, maka saran saya malam ini kita fokus pada pembenahan. Kita fokus pada pembenahan, apa sih yang harus kita perbaiki, apa sih yang harus kita support, apa sih yang harus kita lengkapi pada program-program IMP pasca ini. Apakah tetap dengan ketua kita yang sekarang, meskipun saya pun ragu beliau mau tidak, ya, ataupun kita ada yang namanya munas daerah, gitu ya, ada munas daerah yang kita selenggarakan setelah ini. Nah ini perlu kita diskusikan malam ini. Saya rasa kita perlu banyak memberikan masukan.
Ya, itu yang pertama. Evaluasi tidak ada, berarti apa? Kita memberikan masukan. Tinggal nanti ketua harus berani jujur. Kami sudah melakukan ini yang sudah kami lakukan, yang belum kami lakukan ini. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di ADART sudah jelas bahwa masa bakti itu 3 tahun. Masa bakti 3 tahun, masa hikmat 3 tahun. Maka kita fokus setelah ini. Setelah kegiatan di malam ini di pintu langit, maka kita segera harus menentukan, malam ini harus tentukan belum kapan kegiatan musyawarah daerah gitu ya. Kapan kita akan melakukan musyawarah daerah untuk IAMT Surabaya? Mengapa demikian? Karena ini amanah konstitusi, amanah dari ADART. Kecil tidak boleh memaksakan diri untuk melanjut tanpa harus melalui musyawarah daerah. Saya akan menentang, meskipun saya bukan anggota IAMT Surabaya tetap ya, hanya partisipan gitu ya. Tapi saya tetap akan mengkritisi itu bisa-bisa. Suksesi. Apakah ada suksesi atau tidak? Biarkan nanti forum. Dan kita harus buat itu, meskipun hanya 1-2 jam harus ada forum untuk itu. Itu yang kedua. Jadi kita tentukan malam ini kapan musyawarah daerah untuk IAMT Surabaya dilaksanakan. Siapa penanggung jawabnya, di mana, kapan, dan seperti apa nanti penanggung jawabnya. Seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan musyawarah daerah itu kapan, yang ketiga, maka yang harus kita bahas adalah rekomendasi. Gitu. Rekomendasi untuk apa? Untuk perbaikan organisasi. Jadi yang pertama adalah kita memberikan saran-saran, gitu ya. Kita memberikan masukan, kita melakukan sebuah kontemplasi, kita melakukan sebuah, kalau bahasanya dari Bandung, muhasabah bareng apa yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, kita menentukan musyawarah daerah nanti seperti apa nanti. Yang ketiga, ya kita rekomendasinya apa. Kalau itu sudah dilakukan, sudah selesai, kita ngopi bareng. Tidak perlu lama-lama menurut saya. Toh ini pun belum final menurut saya ya. Toh ini belum final, tapi jelas pada amanah ini 3 tahun harus ada musyawarah daerah. Itu ya, itu yang mungkin bisa saya usulkan. Saya usulkan supaya rapat kita bisa terarah, tidak terlalu malam dan jelas hasilnya apa. Terlalu banyak rekomendasi juga tak baik. Ya jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa menjadi catatan untuk teman-teman pengurus nanti yang baru bahwa ADART ini harus disesuaikan, gitu ya, harus disempurnakan, harus diperbaiki. Sehingga nanti salah satu agenda nasional nanti adalah bagaimana kita menyempurnakan ADART. Surabaya harus berani memberikan rekomendasi. Ini terkesan sepele ya, tapi bagi saya ini attitude ataupun kode etik dari berorganisasi. Jadi ketika ada musyawarah nasional, ketua yang baru ya harus berani menyampaikan bahwa ada satu yang kurang dalam organisasi FP nasional. Apa itu? Penyempurnaan ADART. Sudah, itu saja. Kalau saya banyak usulnya, orang banyak usul nggak menarik gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh beliau Ketua FP Pusat bahwa kita akan menjadi ada wacana untuk menjadi halaman nasional. Mumpung kumpul bareng, monggo dibahas. Rasa 1-2 jam ke depan selesai, efektif. Setelah itu kita bisa lagi mau tidur dan ya bisa ngobrol-ngobrol. Itu saja Ustaz, ngapunten, sekedar hanya saran saja sebagai partisipan dari YLG Sidoarjo. Terima kasih. Aku sudah Itu mau dilanjutkan 2 tahun. Setelah itu kemudian ada yang namanya Pak Corona. Jadi sehingga raker yang rencananya sudah kita bahas pada raker yang kedua, insya Allah maunya diadakan di Bogor yang difasilitasi oleh teman-teman DKI dan Pasundan. Itu sehingga karena ada corona itu kemudian sampai sekarang belum bisa kita laksanakan. Sampai ini mau habis jabatan saya yang pertama ini, kalau yang kedua masih mau. Jadi sehingga mohon maaf kalau ADART yang ada itu belum sempurna. Mungkin kalau memang ada masukan dari peserta rapat pada malam hari ini bisa menyelesaikan ADART itu, nanti bisa kita usulkan pada pengurus pusat. Saya kira itu. Terima kasih. Gini Ustaz Fatih. Jadi kan yang kita bahas ini kan apa ADART dan kedudukan daerah kita atau wilayah kita sendiri.
Untuk yang nasional baru. Tapi mengacu di ART dari nasional. Anggaplah kayak gini organisasi katakanlah Surabaya disingkat IMK SBY itu momennya masa didirikan atau kemudian disahkan atau kedudukannya seperti Surabaya kan gitu aja. Kalau sejarah usul saya sih seperti itu. Jadi mungkin mengacunya saja. Pripun Iya. Pak Rifan. Kalau tertib organisasinya yang sifatnya ART itu ya memang kalau masuk ke kita di daerah itu paling atas ada tulisan rancangan. Berarti ketika kita nggodok masuk ART di sini itu rancangan yang nanti akan kita finalkan, kita finalisasi begitu. Jadi ART masuk ke pengurus daerah, dalam hal ini Surabaya. ART masuk ke kita itu rancangan anggaran rumah tangga bentuknya. Ya malam ini ayo kita bicarakan kalau gitu. Mengacu dari itu ART yang ada di menyesuaikan dengan yang ada di kita. Jadi paling atas sendiri ada tulisan rancangan. Tambahin monggo. Pulpennya pun siapa kan? Tulis rancangan kayak R. Sing jelas itu yang lebih fokus itu bukan dihabisi tapi dikurusi. Ya itu mungkin Daim ya karena memang saya lihat kan mengukur juga teman-teman wong bawa segelas susu aja tumpah ya Pak. Mau mikir ART. Iya.